Halo halo teman-teman, kita tunggu 5 menit lagi ya, nanti baru saya mulai. Ini baru 4 orang, mungkin kalau 10 orang saya akan langsung mulai. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah datang. Walaupun cuma 6 orang aja nih gitu yang datang di yang datang di hari ini. Oh, enggak 7 orang gitu. Ya, kita akan bahas mengenai CV ya. Malam ini kita bahas bagaimana caranya bikin CV yang baik. Sebenarnya sih CV yang baik udah saya omongin beberapa kali secara implisit, yaitu contohnya harus masukin poin-poin yang yang akan dikerjakan, mengenai mungkin buzzword atau kata-kata yang biasanya dikenal di data science, data engineering harus dimention. Misalnya kayak kalau misalnya kayak jadi data analis ya harus harus kasih tahu kalau dia bisa MySQL. Kalau jadi data analis harus bisa kasih tahu kalau dia bisa pakai Pandas misalnya gitu ya. Kalau machine learning, data scientist biasanya mention scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, atau library-library lainnya. Jadi sebenarnya saya udah nyebutin beberapa, tapi kayaknya nggak bakalan bisa kita point out satu-satu, mendingan langsung contoh aja gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, jadi kita bahasnya nggak usah bagaimana cara membuatnya, tapi seperti ini loh yang jadinya gitu ya, dari setiap CV-CV yang baik gitu. Saya udah nyiapin 4 CV. CV Dua CV pertama adalah CV dari alumni Pacman. Satu Mas Galih, kemarin-kemarin kerja sebagai data scientist, sekarang lagi
proses pindah ke satu perusahaan FMCG internasional yang FMCG internasional sebagai data scientist gitu ya. Jadi lagi proses pindah, belum pindah langsung sekarang tapi lagi proses. Sama Mas Gali. Yang kedua Mas Alvin. Mas Alvin ini juga backgroundnya menarik karena backgroundnya adalah anak STM. Lulusannya dulu STM, terus sekarang jadi senior data scientist di perusahaan konsultan data di Indonesia. Terus CV ketiga saya kasih nanti adalah CV-nya CTO-nya Pacman, itu Mas Riyad gitu. Itu salah satu paling detail dan saya paling suka gitu. Tapi kita bakalan coba untuk cari nuance apa commonalities between the CV gitu ya. Kalau CV ini tuh kebanyakan seperti apa sih bentuknya? Kebanyakan tuh mention apa sih? Bagaimana strukturnya dan lain-lain segala macam. Jadi teman-teman bisa learning from data gitu ya, instead of kita bikin langsung satu struktur yang sama karena CV biasanya beda-beda, tapi inti poinnya itu tetap sama untuk di istilah di industri data ya. Nah, mungkin beberapa hal yang tidak sebaiknya tidak dilakukan dalam pembuatan CV gitu ya. Saya sebut dulu pertama-tama mungkin ya. Jadi kalau teman-teman pertama ini biasanya untuk yang teman-teman yang fresh grade itu ada yang bikin CV sampai mention SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Saya rasa itu udah nggak relevan ya. Terus beberapa fresh grade nulis kepanitiaan segala macam karena belum ada working experience. Menurut saya itu setengah-setengah lah. Bisa dibilang setengahnya itu menunjukkan kinerja kita, setengahnya lagi ya itu bukan kerja nyata gitu ya. Mungkin masih relevan adalah internship gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman sekolah SD sampai SMA plus jangan dimasukin gitu. Terus yang lain yang relevan adalah kepanitiaan boleh kalau misalnya teman-teman kerja segala macam sebagai kepanitiaan. Menurut saya fresh grade nggak bisa dipungkiri belum punya pengalaman jadi bisa masukin si pengalaman di organisasi atau di kepanitiaan ya. Nah, yang ketiga adalah baru yang menurut saya valid adalah internship gitu ya. Dan menurut saya kemarin ngobrol sama teman saya dosen di Fakultas Ekonomi di salah satu perguruan tinggi negeri tempat saya dulu kuliah. Terus dia bilang kalau kebanyakan sekarang mahasiswa itu menghabiskan waktu antar semester. Kebanyakan sekarang mahasiswa itu menghabiskan waktu antar semester itu dengan internship. Nah, itu saya kaget gitu. Karena dulu di antara kuliah gitu ya, libur kuliah, biasanya kita menghabiskan waktu untuk kepanitiaan di kampus saya dulu. Terus ada juga yang menghabiskan waktu kayak saya malah naik gunung atau jalan jauh lah, perjalanan jauh ke kemana gitu. Karena saya dulu ikut pecinta alam. Jadi intinya sekarang udah berubah ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ada pengalaman internship itu a big plus karena menunjukkan kalau teman-teman sudah tahu gimana setidaknya seperti apa dunia kerja. Nah, itu satu. Jadi jangan kasih informasi yang tidak relevan, kasih yang relevan tapi berhubungan dengan kerja ya. Jadi tidak ada SD, SMP, SMA, saya rasa itu nggak relevan. Terus kalau kuliah di mana itu relevan, jurusannya apa itu relevan, gitu ya. Kalau internship itu relevan, masih, gitu ya. Tapi kepanitiaan dan organisasi menurut saya setengah-setengah sih. Tapi nggak apa-apa untuk dimasukkan. Asal jangan numpuk kebanyakan organisasi dan kepanitiaan. Jadinya selain di luar dari kuliah dan kepanitiaan organisasi, ini nggak pernah nyentuh sama sekali kerja misalnya gitu. Itu yang agak susah. Biasanya perusahaan itu punya preferensi untuk mengambil teman-teman yang udah punya pengalaman internship. Oke, itu mengenai informasi yang satu yang tidak perlu dimasukkan gitu ya. Jadi jangan sampai masukin sekolah. Terus informasi lainnya yang tidak perlu dimasukkan adalah ini biasa banget saya nge-review karena saya dulu di Pacman ada namanya programnya ada BFP, Broad Future Program, terus teman-teman masuk itu dari CV, kita review CV-nya dan lain-lain. Salah satunya adalah pakai foto muka. Itu saya sih kurang suka ya, karena banyak orang yang punya bias sama wajah gitu. Nggak semua orang, ya kalau saya sih udah nikah, jadi mungkin sudah ada bukti kalau ada orang yang
bilang saya nggak jelek-jelek amat gitu, istri saya. Tapi kalau teman-teman, bisa jadi ada orang-orang punya preferensi, ya wajah teman-teman nggak suka gitu ya. Bukan kalau teman-teman ngambil sesuatu yang pekerjaan yang berhubungan dengan penampilan gitu ya. Mungkin resepsionis, mungkin pekerjaannya adalah modeling gitu ya. Dalam arti sesungguhnya bukan modeling matematika atau statistik. Saya rasa itu baru valid. Jadi jangan dimasukkan wajah, karena wajah bukanlah hal yang penting untuk ditampilkan di CV. Apalagi kalau wajah kita biasa-biasa aja, jadi jangan dimasukkan, gitu ya. Terus yang big no-no di saya adalah CV bahasa Indonesia. Saya sekarang masih ngelihat mungkin 5% sampai 10% ya dari teman-teman ngasih CV berbahasa Indonesia. Kalau dari saya, tidak ada, preferensi saya adalah tidak mengambil orang-orang yang CV-nya berbahasa Indonesia, karena saya butuh sinyal atau butuh informasi kalau orang ini bisa berbahasa Inggris dan bisa membuat penjelasan yang terstruktur dalam bahasa Inggris itu dari CV, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, maaf banget ya, kalau saya sih preferensi untuk tidak mengambil ya, karena itu sebenarnya bare minimum kalau bisa berbahasa Inggris, gitu ya. Jadi CV berbahasa Inggris itu menurut saya wajib, kecuali teman-teman masuk apply ke PNS atau kementerian dan lembaga negara gitu ya. Saya rasa nggak bakalan bisa masuk ke dengan CV tidak berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi CV harus berbahasa Inggris setidaknya kalau di perusahaan swasta gitu. Tapi kalau kementerian dan lembaga dan lain-lain itu biasanya sih ya mungkin 50-50 kali ya, masih bisa diterima untuk yang berbahasa Indonesia gitu ya. Bukan saya artinya benci bahasa Indonesia ya, tapi berbahasa Inggris itu adalah skill tambahan yang sudah wajib. Jadi kita perlu kasih lihat kemampuan berbahasa Inggris kita saya di CV gitu ya. Apalagi teman-teman bisa pakai ChatGPT atau apapun, saya rasa itu perlu digunakan gitu ya. Tapi jangan sampai ChatGPT-nya menggunakan kata-kata yang terlalu bahasa Jawanya endakik gitu ya, terlalu tinggi gitu ya. Karena itu bisa nunjukin kalau ya ini nggak dibuat asli oleh orang, mungkin masih pakai ChatGPT tapi nggak diedit ulang dan nggak dibahasakan dengan bahasa Inggris yang digunakan pada umumnya oleh kita gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya banyak yang kata-katanya banyak yang mirip seperti paper research gitu ya. Contohnya apa? Yang lebih agak provokatif. Ya apa ya? Misalnya mungkin yang lebih kayak I make big impact in the company yada gitu. Itu saya kadang-kadang emangnya orang baru kerja 1 tahun bisa ngasih big impact ya? Saya sih gitu. Tapi biasanya ada kecenderungan si LLM untuk menjelaskan seakan-akan orang ini tuh sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat cerdas sekali gitu ya, sampai akhirnya terasa seperti itu saya lebih mirip agak BS ya, atau bullshit gitu di CV-nya gitu. Itu juga agak red flag sih sebenarnya. Jadi perlu diedit ulang walaupun pakai LLM atau ChatGPT, saya rasa itu nggak masalah. Tapi teman-teman perlu bahasakan ulang lah setidaknya gitu ya, biar nggak terlalu terlihat seperti orang yang sangat-sangat impactful dan sangat-sangat berguna sekali buat perusahaan gitu. Saya rasa itu enggak gitu ya. Oke. Nah, lalu apa yang perlu dimasukkan di dalam CV? Dalam CV teman-teman, satu ya informasi yang relevan ya. Nah, tapi informasi yang relevan ini biasanya teman-teman ambigu ya, nggak semuanya sama gitu ya. Yang pasti kalau misalnya di data science, data engineering, AIML engineering gitu ya, satu pasti nunjukin portofolio, dua mengenai pendidikan, yang ketiga adalah mengenai pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Sebenarnya 3 itu aja yang paling penting.
Kalau teman-teman mau gitu ya, mungkin masukin hal-hal yang berbau lebih menunjukkan kita menarik gitu ya. Biasanya hobi sih ya. Tapi itu benar karena menurut saya nggak mau saya nggak mau ada saya ada preferensi gitu ya. Saya nggak mau kerja sama orang yang hobinya tuh kurang menarik misalnya gitu ya. Misalnya kalau saya naik gunung, ada lagi orang yang hobinya main catur atau main poker misalnya gitu ya. Itu menarik buat saya jadi bahan obrolan di makan siang kalau saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau ada hal yang menarik dari teman-teman gitu, please masukin di situ. Mungkin hobi atau pekerjaan sampingan ngapain gitu ya. Misalnya teman-teman kalau uh, misalnya kalau anak-anak pecinta alam biasanya saya pernah mendaki 7 gunung tertinggi di Indonesia. Oke, itu menarik buat diajak ngobrol gitu kan. Terus mungkin uh, saya pernah kena fraud 2 kali dengan kasus yang sama gitu, misalnya gitu. Tapi kasusnya ini misalnya gitu. Eh, nggak perlu hal yang ini ya, nggak perlu hal yang selalu positif, tapi bisa diajak ngobrol itu juga menurut saya juga positif. Bisa diajak ngobrol itu negatif, tapi bisa bisa jadi hal menarik yang buat kita mau tertarik akhirnya untuk ambil orang tersebut gitu ya. Oke, ya ada teman saya ada yang dulu hack Videotron, Videotron, terus Videotron yang dihack itu di setel sama dia video porno itu terkenal ya dulu di tahun 2015-2016 gitu ya. Saya 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 nggak saya lihat nggak ada di CV-nya dulu pas lagi masuk sama saya lagi, jadi saya sama dia kerja lagi di tempat kedua, terus saya lihat nggak ada dia nyebutin dia pernah sekolah tuh artinya di penjara gitu. Terus dia juga nggak mention kalau dia eh, dia kasus video porno itu, videotron porno ya, bukan video porno. Terus nanti pas lagi masuk orang-orang udah notice kalau itu dia yang melakukan gitu ya. Jadi pastikan HR dia bilang kayak nggak bakalan, orang-orang pasti bakalan tahu kalau background check gitu. Ya bener, HR-nya sudah tahu dan yang mau hire sudah tahu gitu ya. Tapi itu jadi bahan ketawa-ketawaan doang di saat kerja. Itu setidaknya hal yang menarik ya menurut saya. Nah, uh, oke, kita mungkin mulai contoh dulu ya dari satu CV dulu, dari CV-nya Mas Galih Mahardika. Oke, kalau sampai CV, kalau sampai nge-freeze, artinya nggak kelihatan. Saya misalnya lagi mau nampilin CV siapa, tapi ternyata CV-nya nggak terlihat karena Google Meet-nya sekarang katanya sering error, katanya sering nge-freeze ya gitu. Jadi kalau nge-freeze tolong dikasih tahu ya sama teman-teman. Oke. Nah, ini Mas Gali Marika, ini adalah lulusan Pacman sekitar 2 sampai 3 tahun lalu gitu ya. Dia langsung, nah ini saya yang suka sama CV-nya Mas Gali, nggak ada tetek bengek yang lain segala macam. Langsung kontak, email, lokasi, udah informasinya itu aja. Bahkan biasanya adalah teman-teman yang agak males sama di kontak sama HR dan lain-lain, biasanya mereka banyak yang memasukkan cuma email doang. Tapi itu jangan dilakukan ya teman-teman. Teman-teman boleh melakukan itu kalau misalnya teman-teman sudah diminati sama banyak perusahaan gitu, high demand lah gitu. Mereka biasanya tidak mau dikontak di kontak person seperti ini, tidak dikasih, tapi dikasihnya adalah email, biasanya seperti itu. Langsung dari Galih nih langsung nunjukin kalau gue tuh kerja sebagai database dan data scientist selama 3 tahun. Ngerjain analytics dan machine learning di supply chain, finance, dan financial operation. Oke, ini langsung gampang ya. Jadi gini, teman-teman harus asumsikan teman-teman adalah HR. Susah ya di awal-awal kalau misalnya teman-teman fresh grad, tapi teman-teman yang udah kerja setahun 2 tahun, biasanya sudah pernah ngelihat CV orang lain yang masuk atau yang sedang apply ke posisi kita di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, biasanya ini saya kasih tahu ke teman-teman di proses untuk ngevaluasi CV gitu ya. Tidak jarang CV itu dilihat dalam waktu cuma 1 menit sampai 2 menit. Itu paling lama. Mungkin ada yang paling cepat sampai 30 detik. Oke, saya ulangi lagi ya.
tidak jarang CV itu dilihat hanya dalam waktu 1 menit sampai 2 menit, bahkan bisa jadi sampai 30 detik doang sudah diganti materinya. Nah, yang kita buat adalah ini sebenarnya kayak teman-teman mungkin bikin ya mirip lah sama bikin konten di YouTube sama konten di Instagram. Gimana caranya tetap orang-orang ini HR atau user, biasanya user ya, kita targetin dulu user, nanti targetin HR beda lagi ya. Targetin dulu user. Kalau target usernya adalah teman-teman harus bisa nunjukin kalau dia relevan. Dia relevan. Data analis dan data scientist, kerjaan analytics dan machine learning, supply chain, finance dan finansial. Misalnya Gali ini apply ke posisi data scientist di perusahaan fintech atau di perbankan, banyak ya sekarang di perbankan. Dia langsung relevan. Oke, ini orang DSDA tapi udah pernah ngerjain ML di finance. Setidaknya kita nggak perlu ngajarin dia finance lagi gitu. Berarti mungkin emang dia backgroundnya di mana sih misalnya? Dia ML Ops, LLM, time series forecasting, credit risk. Oh oke. Ngomongin kayaknya bakalan dia ngerjain credit risk sama anomaly detection kemarin. Nah, kantornya di mana sih? Kantornya di, ini saya sebutnya bingung, mungkin anggap aja asik ya, namanya asik gitu ya. Terus terakhir dia bikin LLM based chatbot, lah ini kan kita juga mau buat misalnya ya. Terus anomaly detection gitu ya. Nah, yang lucu di sini adalah oke, dia lulusan Pacman, dulu dia ternyata alumni bootcamp, belajarnya bukan belajar otodidak, tapi belajar di Pacman. Namun ini yang lucu adalah dia backgroundnya sejarah, bro. Saya baca ya, dalam hati saya. Ini orang background sejarah, belajar data science, terus dia jadi ngerjain data scientist, jadi data scientist selama 3 tahun. Oke, berarti ini orang belajar dari nol lagi. Dan dia bisa sampai lulus dari Pacman sampai akhirnya dia ke-hire dan beneran kerja selama 3 tahun, berarti dia sudah proven. Yang sejarahnya ini sebenarnya sih udah nggak tahu, udah jurusan sejarahnya adalah tinggal sejarah untuk di pekerjaan ya, setidaknya untuk di pekerjaan, bukan untuk di ijazah dan lain-lain. Untuk di pekerjaan setidaknya jurusan sejarahnya ini sudah tidak relevan. Oke lah, tapi kayaknya menarik nih ngobrol sejarah mengenai apa kerajaan Sriwijaya yang tidak apa katanya disebut cuma kelompok perompak di Indonesia gitu ya. Saya pernah dengar itu katanya Sriwijaya cuma kelompok perompak, atau ada kerajaan di Sumatera sana namanya Dharmasraya gitu ya, namanya sekarang jadi kota gitu ya. Terus dia ada hubungannya juga dengan kerajaan Pulau Jawa gitu. Oke, ini menarik buat diajak ngobrol gitu. Nah, ini yang terakhir dia ngejelasin apa aja yang dibuatin chatbot, processing supplier sama bayar dokumen ini biasanya cuma ngerjain automation dari invoice gitu biasanya. Lalu anomaly detection. Nah, yang saya sebutkan tadi itu saya bisa cuma di kepala dan waktunya cuma mungkin 30 detik sampai 2 menit. Akhirnya saya tandain, oke, Gali ini relevan. Misalnya saya ambil linknya Gali ya di Google Drive gitu. Ctrl C gitu, terus saya tandain orang ini relevan. Next. Gitu. Oke. Jadi semua informasi yang tidak relevan jangan dimasukkan. Semua informasi yang tidak menarik jangan dimasukkan. Juga jangan masukkan jangan masukkan semua informasi yang bukan standar industri gitu ya. Maksudnya kadang-kadang sudah jadi standar industri. Misalnya kayak bisa mengerjakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke. Tapi teman-teman mau apply data scientist nih. Kalau apply data scientist, pasti kita sudah berharap teman-teman bisa ngerjain Microsoft Word sama Microsoft Excel. Kecuali teman-teman apply-nya adalah posisi sekretaris ataupun admin, misalnya. Yang mana itu perlu banget membuktikan kalau itu bisa Microsoft Word sama Excel. Tapi kalau teman-teman kayaknya udah pasti diasumsikan sudah bisa, gitu ya. Jadi informasinya, kalau teman-teman lihat di sini dari CV-nya Mas Gali, itu cuma 1 halaman. Nanti teman-teman lihat juga yang lain-lain. Yang lain juga 1 halaman. Ini Mas Alvin. Ini Mas Riyad 2 halaman karena Mas Riyad sudah 10 tahun kerja. Kalau teman-teman masih 1 tahun kerja atau 2 tahun kerja, nggak usah bikin CV 2 halaman. Nggak serelevan itu kok semua informasinya. Karena kita cuma dibaca 30 detik sampai 2 menit. Ini saya sudah 10 tahun kerja, ini saya 1 halaman. Oke. Jadi pertama halamannya jangan banyak-banyak. Oke. Terus
dari awal langsung tunjukin kalau kita relevan. Gue data scientist, data analis kerja 3 tahun. Terus dia langsung nunjukin apa aja yang dikerjakan atau apa aja yang di jargon-jargonnya. ML Ops, LLM Ops, Credit Risk Modeling, Anomaly Detection, oke. Data Analyst, Data Scientist, oke. Udah, informasi cukup. Berarti ini orang kayaknya, kalau saya lihat, kayaknya kalau saya kasih tes mengerjakan data science project, harusnya orang ini bisa. Mas Galih Mahardika ini. Harusnya bisa, karena dia sudah pengalaman 3 tahun, dan ini kita asumsikan kita adalah HR sekarang ya. User bilang, orang ini kayaknya bisa dikerjain tesnya deh. Tesnya kan kita sekarang bikin credit scoring gitu ya. Credit risk modeling gitu. Orang ini udah pernah ngerjain gitu. Tapi mungkin credit risk modelingnya bukan di supply chain gitu ya, tapi di perbankan. Mungkin dia bisa ngerjain gitu. Jadi next iteration adalah kalau dia CV-nya bagus, apakah dia bisa mengerjakan tes? Kita harus mengira-ngira ya. Apakah orang ini bisa mengerjakan tes dan akhirnya mau mengembalikan tes tersebut gitu ya. Kadang-kadang ya kita dicari pasti kan ke LinkedIn gitu ya, PT ASICS Indonesia gitu ya. Jangan-jangan ya kita mungkin lebih mirip mengira-ngira lah ya, oh ada lowongan ya bahkan gitu ya. Oke, kita accept aja lah, udah amat. Produknya apa sih gitu? X4. X4-nya itu multi-layer supply chain visibility. Oke. Kayaknya adalah supply chain management system gitu. Oke. Terus teknologi, saya pengen teknologi. Platform for major release. Jadi ada, oke. Software as a service harusnya ya. Produknya gitu. Jadi kalau saya nggak salah, portofolio sudah di-deploy kemana aja, sudah di Carrefour, Grand Lucky, BNI, Kenyan Commercial Bank, dan lain-lain segala macam. Oke. Terus saya kira-kira aja deh, misalnya kayaknya Mas Galih ini gajinya kayak kemarin bisa jadi sampai, karena ini perusahaan konsultan data dan konsultan datanya bukan yang paling besar, misalnya kayak BCG atau Accenture gitu ya. Kayaknya 10 juta deh gajinya. Ini mengira-gira ya. Kayaknya masih bisa masuk ke budget kita. Budget kita kan 12 juta gitu. Biasanya seperti itu. Oke? Itu untuk Mas Galih. Jadi informasinya relevan, cuma 1 halaman, ada jargon, ada pengalaman kerja, terus dia juga nunjukin materi kayak, ini menurut saya kadang-kadang plus minus ya, terlalu panjang di sini, terlalu detail, tapi kadang-kadang orang-orang pengen tahu. Build processing time, prediction untuk workflow, improving estimation accuracy, and reducing time prediction error by 21%. Terus implemented anomaly detection using isolation forest. Oke, dia modelnya. Ini bagus nih, kita harus ngebel. Karena saya sebagai data scientist pasti harus ngebel dengan model isolation forest untuk anomaly detection. Reducing manual invoice review workload by 70% in account payable. Oke, gitu. Itu langsung relevan gitu ya. Tapi ini informasi yang sangat detail. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak gitu. Kita harus coba untuk minimalisir. Nanti minimalisirnya mirip-mirip kayak ini nih, kayak Mas lihat nih. Algorithmic trading system, research and iterated algo trading process from strategy to data execution to monitoring. Itu yang dikerjain sama Mas Riyad sekarang gitu. Pakai Python, ClickHouse, PostgreSQL, AWS Stack, and a truckload of financial engineering concept, dia bilang gitu. Oke, itu yang nggak perlu detail sampai berapa persen ya, kalau menurut saya ya, tapi beberapa orang-orang banyak yang pengen nunjukin berapa persen improvement segala macam bla bla gitu. Karena kadang-kadang itu NDA, oke, non disclosure agreement, nggak semuanya bisa diceritakan dalam bentuk dalam CV atau ke orang lain. Oke, saya lanjut. Ini Mas Alvin Noza, ini lulusan STM Budut Jakarta, STM 1 Jakarta gitu ya. Kita lihat, adakah dia di pengalaman pendidikan? Tidak ada. Oke, ini Alvin Noza, data scientist, analytics profesioner. Dia ngasih LinkedIn, ngasih GitHub, ngasih portofolio, ya terserah. Kadang-kadang relevan, kadang-kadang nggak relevan. Bisa dicari kalau kita tertarik. Nah, dia squad lead data scientist, fokus ke practical machine learning. Oke, dia udah senior nih, bahkan dia di posisinya lead. Terus fokusnya kayak CRM model, desain ML system di financial sector client, sama ya,
ke financial sector, proficient in modern data stack with focus on data quality and analytic engineering. Oke. Terus udah jadi squad lead selama jadi senior DS, senior data scientist. Ini Mas Alvin backgroundnya STM gambar bangunan atau apa gitu ya. Jadi bukan S1 gitu ya. Terus mid levelnya udah dari awal gitu ya. Sebelumnya di perusahaan namanya MTX Solusi Teknologi selama setahun gitu ya. Sebelumnya ada pengalaman freelance juga. Dan early career-nya adalah construction and engineering, 6 years of experience in technical drafting and building management project coordination. Kalau Alvin cerita sih dulu adalah kerjanya dia adalah building maintenance gitu ya, salah satunya gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, building maintenance di apartemen ya, sekarang jadi data scientist karena belajar di Pacman gitu ya. Sebenarnya di sini ada, saya tahu information yang menurut saya menarik di job experience-nya dia, tapi dia nggak sebutin. Setahu saya dia adalah tattoo artist, dia tukang tato. Apakah ada tukang tatonya? Tidak ada, dan seluruh badannya penuh dengan tato, teman-teman. Ya, itu hal yang menarik juga untuk Alvin. Jadi kalau ngobrol sama Alvin bisa ngomong tentang tato dan seni tato gitu ya, semuanya kita bisa ngobrol-ngobrol sama dia gitu ya. Nah, pengalaman kerjanya apa aja? Product recommendation system, oke. Terus legacy to Snowflake data migration, propensity to buy model optimization, oke. Election monitoring dashboard di MTX, economic stability monitor di MTX, presidential election analysis, project Multatuli, dia ngambil project bahkan dia ngambil project. Ini bagus buat sinyalin kalau misalnya ternyata jangan-jangan Alvin bisa kita tawarin nih, nggak usah full time tapi part time, kita kasih aja nih gajinya setengah dengan jam kerja setengah, jangan-jangan dia mau gitu ya. Lead generation analytics gitu ya. Nah, ini yang dari Alvin sudahnya ya, dia nggak nyebutin sekolah dan kuliah di mana, pasti bisa ditanyain. Dan setahu saya sampai sekarang bisa di kliennya dia gitu ya, mereka bahkan kaget kalau tahu Alvin itu backgroundnya masih STM gitu ya. Sekarang lagi belajar S1 statistik setahu saya di Universitas Terbuka, biar bisa S2 S3 lah gitu. Oke, jadi langsung singkat, kejar, tahu dia squad lead analytics, oke, kerjanya dia bisa diberikan tes, terus dia bisa dikasih project, gitu ya. Ini orang relevan. Kalau squad lead di perusahaan All Data International ini harusnya kita cari misalnya All Data International ini adalah perusahaan konsultan data. Oke, kita infer atau kita mengira-ngira ya, guessing estimate gitu ya. Kayak dia gajinya sekitar 25 juta deh nih misalnya. Oke, 25 juta kalau senior di konsultan, di data scientist, senior konsultan, kayak 25 jutaan deh ini. Kayak ini posisinya mendingan kita push jadi head data science di perusahaan kita. Kayak kita bisa coba untuk tawarkan dia ke head data science. Biasanya kayak gitu. Dan project yang udah dilakuin sudah banyak. Sudah proven, sudah ke klien. CRM FIF Group ini perusahaan finance, FIF gitu ya, pendanaan atau pembiayaan. Jadi ini juga klien perusahaan besar. Berarti bukan nggak ngerjain permodelan buat toko kelontong ya gitu ya. Jadi ini beneran sebuah perusahaan besar yang dikerjakan gitu ya. Oke, lagi-lagi satu halaman doang, informasi cukup, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang tambahan segala macam bla bla. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di sini Alvin karena ada batas maksimal satu halaman, dia sampai ngecilin font. Teman-teman bisa lihat ini Galim Hardika, ini Alvin Oza, sampai ngecilin font. Oke, kita lanjut. Ini ke CTO-nya Pacman. Nah, CTO Pacman banyak banget. Capek ini pasti ngomongnya. An engineer with 10 years of experience in building analytics solution from requirement analysis to project delivery. Berarti dari nol. Ini orang Riat Rifandi bisa ngerjain dari nol. Kita kasih dia duit, kita kasih dia tim, dia bisa bikin dari nol. Bisa bikin timnya, bisa bikin requirement-nya, bisa bikin timeline-nya, bisa bikin project-nya, bisa bikin sampai deliver, sampai maintenance. Jadi dia sudah levelnya mungkin harusnya
senior engineer atau principal engineer gitu ya, atau mungkin bisa jadi dia karena dia CTO dulu, co-founder, and run AI/ML consulting, ya jangan-jangan dia sudah bisa masukin posisi VP Data Science misalnya, VP Data misalnya gitu ya. Oke, terus dia sudah pernah bikin perusahaan, berarti dia udah tahu, ngerti bisnis, ngerti finansial analisis, ngerti bagaimana cara bikin strategi dan lain-lain. Berarti ini bukan orang-orang yang posisinya junior lagi nih, ini orang-orang yang udah posisinya kalau teman-teman bikin perusahaan, dia ngajak dia, gitu ya. Bukan perusahaan, bukan teman-teman, bukan ngajak dia kerja jadi junior data scientist, itu enggak, tapi ini lebih ke level VP sampai direktur lah. Oke. Nah, ini yang dilakukan sama Riyad, research engineering di Stealth Quant Research, ini ngerjain basically bikin hedge fund nih. Terus dia bilang designing and implementing system to help lower the risk of algorithm trading by combining financial engineering, data ops, and ML ops. Oke, dia jadi ngerjain back end-nya algorithm trading gitu ya. Jadi co-founder di Pacman and Valiance, research engineer di Busy, technical lead di Databot, terus juga pernah kontrak di IPAC. Oke. Education-nya master di matematik, drop out, jadi nggak kasih tahu waktunya kapan, berarti dia pernah sekolah di situ. Terus dulunya adalah bachelor degree in information engineering jurusan Telkom. Oke. Portfolio ini nggak cuma portfolio dia, cuma dipilih-pilih yang gede-gede. Dia pernah ngerjain algorithm trading, data integration platform for government, curriculum development untuk data engineering program Pacman, knowledge management and risk profiling buat government. Ini di Valiance itu adalah perusahaan consulting yang data kami gitu ya. Lalu bikin learning management system, lalu transaction anomaly detection untuk FMCG company. Oke. Ini mungkin bisa ditanya pas lagi interview, perusahaan FMCG siapa misalnya gitu ya. Lalu car supply optimization, truck delivery. Oke, dia kerjaan supply chain dan operation research nih di sini. Machine learning platform. Oke, dia bikin platform buat nge-train machine learning mungkin ya, almost solo the development of machine learning life cycle, MLOps di AWS gitu. Credit scoring, touring arrival forecasting, tourist arrival forecasting dan lain-lain. Lalu search recommendation system. Nah, lihat nggak ada set information yang nggak penting, nggak ada set information yang saya ya menurut saya sih, setelah saya Riyad ini ya karena saya sudah kerja sama Riyad selama mungkin 7 tahunan ya. Ya Riyad ini suka riding touring motor jauh segala macam. Kalau saran saya sih itu mendingan ditulis, karena bisa jadi itu teman-temannya yang dikerja di tempat baru segala macam, bisa jadi mereka mau untuk ya ajak kita dong touring misalnya gitu ya, atau lain-lain segala macam semuanya. Tapi ini informasi relevan, dia kasih tahu langsung, gue engineer yang sudah punya proven track record loh, gitu. Terus sudah bikin perusahaan loh, oke, terus pengalaman gue udah banyak banget loh, gitu. Jadi dia levelnya sudah level direktur gitu ya. Oke, ada lagi ini terakhir saya. Jadi lagi-lagi ya, intinya adalah kalau saya sih punya preferensi untuk satu halaman aja, bodo amat sama information, bodo amat sama yang information detailnya. Kalau mau information detail, silakan tanya ke saya. Ya, tapi itu yang saya lakukan, karena saya mau optimisasi kalau saya relevan atau tidak relevan. Dibandingkan karena yang membaca CV saya adalah levelnya pasti direksi atau headhunter gitu ya. Biasanya buat untuk project ini diberikan ke Valiance cukup baik nggak gitu, Valiance ya, kayak machine learning consulting kami cukup baik nggak gitu, orang ini cukup berpengalaman nggak, saya cuma ngasih tahu aja portofolio saya gitu ya. Ya ini saya lulusan manajemen, saya data scientist sudah sampai 10-11 tahun kerjaan data science dan machine learning. Saya lulusan manajemen jurusannya finance 2015 saya lulus, terus sekarang bikin butik crypto hedge fund bareng sama Riyad dan lain-lain. Ada consultingnya Pacman, ada Pacman yang sekarang. Dulu jadi senior machine learning engineer di researcher di Busy, lalu pernah jadi head of data, oke. Jadi sudah jadi head juga, udah pernah jadi middle management juga.
Lalu dari awal dari junior machine learning researcher. Proyeknya banyak based on waktunya. Sekarang algorithm trading, dulu fraud detection di klien-klien kami, churn conversion apa, knowledge graph prediction. Oke, ini sebenarnya detailnya banyak banget. Tapi saya nggak sebutin. Kalau saya ya, karena saya udah pengalaman udah banyak. Tapi kalau di saya yang bagus adalah seperti Mas Riyad ini. Jadi menurut saya yang benar adalah seperti Mas Riyad ini, saya cuma buat CV untuk ke klien aja gitu ya. Terus business experience, kita punya Alpha Orthogonal, crypto hedge fund yang fokusnya di crypto gitu ya, dengan target AUM sekitar 50 juta dolar sampai 100 juta dolar. Kita ada Valiance gitu ya, kita ada Fragment, terus skill saya research, machine learning, statistik, dan bisnis strategi, hobinya hiking. Nggak banyak, nggak kemana-mana, yang penting cukup informasi buat akhirnya mereka ngambil decision kalau ini orang ini legit, orang ini punya pengalaman, mari diskusi. Karena pas lagi detail-detail yang ini pasti detailnya harus diskusi. Gitu ya. Jadi bukan detail-detail yang teman-teman recommender system. Mas Adit, recommender system caranya gimana sih buatnya gitu. Cross validation-nya gimana sih caranya? Modelnya model apa? Dulu user seperti apa? Dulu A/B testing-nya seperti apa? Misalnya gitu ya. Saya bisa jawab semuanya, teknikalnya gitu ya. Smart monitor system itu pakai apa sih? Computer vision-nya pakai apa dulu? Cara adaptasinya datanya gimana? Cara deploy-nya ke Jetson Nano gimana? Sampai akhirnya dia punya monitoring system sendiri salah satu pabrik seperti apa? Itu saya bisa jelasin. Gitu ya. Jadi overall cukup berikan informasi yang relevan. Saya balik lagi ke Mas Riyad ya, karena menurut saya CV saya terlalu sederhana. Tapi CV-nya Mas Riyad sudah cukup bagus, balancing antara sederhana, mudah dibaca, sederhana, dan juga cukup detail gitu ya. Jadi perlu kasih informasi 1 halaman sampai 2 halaman aja. Orang-orang kebanyakan nggak baca informasi yang terlalu detail. Kasih informasi yang relevan dari awal, biar orang-orang tetap baca sampai akhir. Gitu ya, dari awal orang-orang tetap baca sampai akhir. Terus kasih impresi kalau misalnya kita beneran udah deliver dan beneran bisa deliver di perusahaan dia. Kadang-kadang kalau misalnya kalau klien saya sama Mas Riyad, anggaplah itu orang yang hire kami ya gitu. Itu adalah perusahaannya adalah supply chain, ya supply chain ini yang dinaikin dari pertama gitu ya. Kita mungkin beberapa portofolio supply chain diutamakan di atas gitu ya, baru portofolio lainnya bukan supply chain gitu ya. Kalau misalnya sekarang saya apply ke perbankan, ya saya ngomongin portofolio saya perbankan dulu sama finance, baru yang lain gitu. Jadi teman-teman perlu ini ya, istilahnya kalau di machine learning itu namanya learning to rank, meranking informasi mana yang paling relevan. Yang tidak relevan, yang kurang relevan, paling bawah gitu ya. Karena harapannya dia baca sampai sini, berarti dia sudah cukup mungkin sampai 80% informasi relevan yang sudah dibaca. Yang lainnya mungkin Riyad punya banyak project gitu. Jadi perlu teman-teman nge-ranking informasi mana yang relevan dan paling atas. Yang paling bawah pasti kurang relevan gitu ya. Sama kayak saya sekarang, yang paling bawah saya sudah di level 5 aja, kerja projectnya apa aja, terus bisnis experience-nya apa aja, ini kurang relevan, skill-nya apa aja. Sebenarnya skill ini sudah ditunjukkan dari project, lalu hobi gitu, yang mana yang paling kurang relevan ya. Gitu. Paling seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Oke, ada yang mau bertanya kan? Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit buat ngobrol-ngobrol. Nanti setelah itu mungkin dari Mas Habib akan menjelaskan mengenai program dari Pacman. Oke, ada pertanyaan kah? Kak, saya mau nanya, Kak. Boleh, Mas Julian, silakan. Jadi kalau misalkan kita kan pengen kerja di bidang data gitu ya, Kak. Tapi sebelum mencapai posisi atau pekerjaan di bidang data itu, kita ke posisi yang lain dulu, Kak. Misalkan jadi IT support misalkan, karena seperti itu. Nah, kemudian selama jadi IT support kita upgrade skill dengan ikut-ikut kursus atau bootcamp gitu. Terus ngerjain project segala macam gitu kan, Kak. Jadi untuk ditulis di CV-nya itu cantumin aja project-nya gitu atau gimana ya, Kak?
project Kalau yang di sini tuh maksudnya yang dicantumin di CV tuh harus project yang real atau yang dummy juga nggak apa-apa gitu? kalau yang menurut saya, kalau di levelnya adalah fresh grad dan belum, atau bukan fresh grad, setidaknya orang-orang yang pindah ke bidang data gitu ya. Kalau saya kan nggak mungkin share informasi yang dikerjakan ke klien, jadi pasti tidak ada informasi yang detail. Tapi kalau kayak Mas Zulian, menurut saya Mas Zulian itu bakalan big plus kalau Mas Zulian masukin GitHub, link GitHub sampai deploy. Nah, kemarin-kemarin kita ngomongin project tuh baiknya sampai deploy ya, gitu. Walaupun deploy-nya itu cuma ya di server jadi API gitu. Misalnya di server kita, di komputer kita jadi API, prediction API gitu. Itu udah bagus, tapi di link sampai GitHub, mungkin ada medium ya, untuk menjelaskan, atau di readme-nya itu dijelaskan sistemnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan lain-lain. Itu walaupun dummy, itu cukup berharga, Mas. Gitu. Karena kasih tunjuk cara Mas Zulian mengoding, cara Mas Zulian ngerjain project, segala macam. Tapi jangan copy-copy doang ya, karena pasti ketahuan gitu. Kalau misalnya cuma copy-copy doang, pasti teman-teman pas lagi Mas Zulian pasti akan ditesnya suruh ngerjain project, pasti nanti bakalan kebakaran di situ. Biasanya nggak menyelesaikan project, tes project ya kalau misalnya cuma copy-copy doang. Tapi kalau misalnya Mas Zulian sampai belajar, sampai ngerti, paham segala macam, taruh aja GitHub-nya, readme-nya diperjelas, terus habis itu ya kasih linknya di dalam CV. Saya linknya langsung ada backlink ke GitHub-nya Mas Zulian. Jadi dummy nggak masalah, Mas, asal detail dan nunjukin kemampuan kita. Gitu, Mas Zulian. Oh ya Mas. Oke. Sama satu lagi tadi apa namanya Kak Adit juga nyinggung apa namanya di tes apa namanya tes ngerjain project kayak gitu. Itu benar-benar harus ngoding dari awal gitu? Apa boleh kayak nyontek referensi yang udah pernah kita kerjain sebelumnya gitu Kak? Uh, Oke, ada banyak level sih, Mas, sebenarnya kalau mengenai ujian ya. Oke. Uh, ada yang ujiannya itu tesnya itu bisa take home, teman-teman bisa ngerjakan projectnya selama macam, nanti teman-teman tinggal jelaskan. Mereka kadang-kadang nggak peduli teman-teman itu pakai ChatGPT, teman-teman pakai taruh di, ngambil dari Stack Overflow beberapa codingan selama macam, itu normal ya masih. Tapi mereka bakalan nanya ngedrill codingannya, bagaimana cara kerjanya, biasanya seperti itu, gitu ya. Jadi bisa take home. Itu di level pertama. Biasanya perusahaannya bukan perusahaan yang paling teknis gitu ya. Bisa perbankan, bisa yang lain-lain segala macam. Tapi kalau naik level lagi ke perusahaan yang lebih teknis, misalnya mungkin ada perusahaan yang fokusnya adalah nge-hire programmer-programmer jago nih yang buat yang lulusan olimpiade gitu ya, karena fokusnya adalah ke problem solving algoritmik gitu ya. Itu biasanya tesnya ngoding bahkan di kantornya, dikasih komputer, mas nggak bisa baca apa-apa selama macam bla bla, terus teman-teman ngoding. Ada juga yang tesnya ngoding tapi di tempat tes ngoding yang umumnya gitu ya. Terus teman-teman bisa bisa cheating sebenarnya, quote kalau misalnya pakai handphone, pakai ChatGPT gitu ya. Tapi biasanya itu ke detect. Oke. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman ngerjain tes tapi di tempat tes coding yang pada umumnya orang-orang bayar gitu ya di perusahaan, itu biasanya teman-teman kalau buka tab lain itu ke detect, kalau teman-teman matanya kemana itu ke detect gitu ya. Jadi nanti skornya bakalan dikasih apa, tambah informasi kalau teman-teman ada kemungkinan untuk mencontek atau tidak fokus atau apa segala macam dan lain. Jadi levelnya beda, Mas, tapi kalau yang paling tinggi adalah sampai board interview kantor gitu ya. Kalau yang sampai paling tinggi ya, memang paling susah ya. Oke, itu dari Mas Julian. Mas Ya, terima kasih Wira. Kak. Oke, ya Mas Wira saya coba jawab. Mas Wira, gimana dengan CV yang harus ATS? Apakah kita harus menyesuaikan dengan format ATS atau kita tetap dengan format kita sendiri? Sebenarnya kan formatnya ya gitu-gitu aja ya. Dia kan mungkin dibalikin lagi deh. Misalnya Mas Wira disuruh bikin ATS system gitu ya. ATS system kan cuma counting sama word-nya apa aja selama macam bla bla, terus diekstrak informasinya kan ya. Kebanyakan orang informasi dari CV-nya bisa diekstrak gitu. Tapi kadang-kadang misalnya kalau saya mau nyari data engineer gitu ya, data engineer di perbankan itu banyak yang pakai Spark sama Hadoop misalnya, itu sudah di zaman dulu. Mungkin zaman sekarang mungkin masih banyak yang pakai Spark, pakai Hadoop gitu. Kalau Mas Wira tidak nyebutin Spark sama Hadoop, ya pasti nggak lanjut tuh
misalnya gitu. Jadi mereka biasanya sudah tahu keyword-keywordnya. Nah, buat Mas Wira sendiri, ya informasi dari CV Mas itu pasti sudah bisa diekstrak pada umumnya ya. Kalau kecuali Mas Wira pakai gambar gitu CV-nya gitu, atau hal-hal yang aneh. Kalau CV kita tadi kayak pakai cara yang PDF aja, itu seharusnya udah bisa diekstrak. Karena sistem ATS itu pasti untuk ngekstrak teks doang, itu NLP sistemnya gitu. Yang jadi masalah adalah apakah sistem dari CV yang Mas Wira buat ini yang dikirim ke banyak perusahaan yang menggunakan ATS, apakah sudah banyak keywords yang relevan buat mereka. Nah, masalahnya kan kita nggak bisa masukin keyword tersebut secara oportunis ya. Maksudnya, kalau teman-teman sekarang nggak ngerti Spark sama Hadoop, teman-teman nggak bisa nulis Spark sama Hadoop di dalamnya, karena pasti dites nanti. Gitu ya. Lolos CV satu hal, lolos tes beda lagi. Bisa kerja beda lagi. Gitu ya. Lolos CV bisa, karena masukin keywords tambahan, oke lah. Itu bisa dipelajarin. Kalau di perusahaan ini biasanya pakai apa, di perusahaan ini pakai apa, itu bisa ada ketahuan teks-teknya. Pada umumnya ya, kalau perbankan, Hadoop, apa segala macam. Kalau misalnya di Traveloka pakai apa, misalnya kayak gitu segala macam. Oke lah, itu bisa dipelajarin. Teman-teman masukin itu. Tapi kalau misalnya lagi dites, teman-teman ternyata nggak ngerti tools-tools yang dipakai, yang teman-teman mention, ya teman-teman nggak lolos. Oke lah, ternyata teman-teman bisa lolos karena dengan cara pakai LLM atau pakai cloud gitu ya. Cloud punyanya si Anthropic gitu. Terus teman-teman lolos di sana. Nah, akhirnya pas lagi interview tes, ada lagi misalnya kalau di perusahaan besar sampai whiteboard interview teman-teman pakai spidol doang, bikin codingan di whiteboard di kantornya mereka, terus suruh jelasin bagaimana cara kerjanya. Ketahuan teman-teman nggak ini. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah multi layer. Untuk yang paling gampang adalah teman-teman harus mahir, pasti lolos sampai ujung. Tapi kalau teman-teman nggak punya kemahiran tersebut, teman-teman bisa berhenti di CV, bisa jadi berhenti di tes, bisa jadi berhenti di saat whiteboard interview gitu ya. Jadi itu multi layer. Oke, mungkin dari saya segitu dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi, mungkin saya bisa ditanya di link saya namanya Aditya Sanjaya, nanti saya bisa jawab teman-teman gitu ya. Mungkin dari sekarang ngobrol dulu sama Mas Habib gitu ya. Silakan Mas Habib. Oke, halo Mas Adit. Terima kasih atas penyampaian materinya ya, untuk udah sharing ke kita. Gimana sih cara menyusun CV yang baik gitu. Buat teman-teman yang mungkin masih punya banyak pertanyaan gitu ya, bisa tanya di kelas Pacman yang mungkin ada Mas Aditnya, atau nanti bisa reach out juga Mas Adit via LinkedIn gitu ya. Atau kalau mau konsultasi ke tim kita, itu juga bisa feel free aja buat chat nanti gitu. Sebelum kita tutup, kita akan ada sesi informasi mengenai apa sih Pacman, kemudian program apa saja yang kita sediakan sejauh ini gitu ya, sebagai pengenalan kepada publik tentang Pacman itu sendiri gitu. Mungkin akan butuh waktu sekitar 10 menit aja. Oke. Izin saya sharing untuk ini ya, slide-nya gitu ya. Mudah-mudahan udah muncul juga di layar teman-teman. Jadi kita pertama mungkin perkenalan tentang Pacman-nya dulu apa, kemudian apa saja yang kita lakukan sejauh ini gitu. Pertama, kita udah ada sejak tahun 2017. Pada sebelum tahun 2017 itu kita bentuknya lebih fokus pada project base gitu ya. Tapi sejak 2017 official dan legal, akhirnya kita buat company gitu ya, antara Mas Adit, Bang Riyad dan Badar gitu. Untuk mengembangkan proyek implementasi dan pengembangan machine learning untuk perusahaan-perusahaan yang tertarik bertransformasi ke perusahaan-perusahaan yang berbasis data gitu. Yang tadinya mungkin semua keputusan dilakukan secara silo, nggak bisa dideteksi atau di-track ulang gitu. Kenapa ambil keputusan A, B, C gitu. Tapi dengan adanya data, perusahaan-perusahaan tersebut bisa jadi lebih lean gitu. Semua divisi itu jadi lebih mandiri dan lebih agile gitu. Dan sejak 2021 kita launch juga namanya Pacman Academy. Kita menyediakan pendidikan data end-to-end, mulai dari kemampuan basic, intermediate, sampai ke advanced level, dan dilengkapi dengan kemampuan problem solving gitu. Pada saat itu udah banyak juga ya program-program data yang menyediakan bootcamp sejenis yang merupakan pelatihan data gitu. Tapi yang dilihat
oleh kita pada saat itu gitu ya, kebanyakan belajar di surface level gitu. Ketika dihadapkan dengan industrial case itu banyak yang kebingungan gitu. Malah ditanya A, solusinya codingnya B gitu. Padahal tidak melulu solusi teknis gitu. Bisa jadi teman-teman harus urai dulu abstraksi masalahnya gitu. Kemudian alternatif-alternatif apa saja yang mungkin memungkinkan, yang tidak harus mahal tentunya, tetapi juga harus afford untuk perusahaannya gitu, murah, cepat gitu, sehingga dari company-nya bisa ngambil keputusan yang lebih baik dengan cost yang kecil gitu ya, tapi efektif untuk menyelesaikan problem bisnisnya gitu. Itulah yang ingin kita ajarkan ke teman-teman siswa di Pacman gitu ya, di mana tidak hanya punya kemampuan teknikal yang baik, tapi punya kemampuan problem solving. Dan yang kedua, kita juga ada Pacman Consulting atau Valiance, di mana kalau teman-teman dari perusahaan gitu ya, butuh project atau butuh hal tertentu yang mau dikerjakan, misal mau bikin fraud detection gitu ya, atau mau bikin fraud detection kalau di internal mungkin sulit ya untuk dikerjakan gitu, karena bias karena terlibatnya ada berbagai tim di sana gitu. Tapi kalau di di outsource ke misal ke Valiance gitu, itu bisa dilakukan secara lebih objektif gitu. Kemudian ada banyak hal lain juga sesuai CV Mas Adit sebelumnya, karena beliau langsung yang kadang turun di lapangan ya untuk mengerjakan project-project consulting seperti itu. Terus portofolio yang udah kita kerjakan cukup banyak untuk perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Itu ada credit scoring, anomaly detection, dan lain-lainnya. Dan ini sudah kita lakukan juga untuk perusahaan swasta maupun untuk kementerian-kementerian di Indonesia gitu. Saat ini kita cukup banyak program ya, selain untuk perusahaan, kita juga menyediakan public training untuk individu gitu, baik di bidang data maupun di bidang kuan. Kuan kita termasuk baru, tapi kita coba bawa ke Indonesia, di mana investasi itu tidak lagi berdasarkan intuisi atau terkaan-terkaan belaka gitu, atau mungkin beberapa teman-teman yang mungkin suka dengan analisis teknikal, itu tidak hanya analisis teknikal saja gitu, tapi bisa dilakukan secara berbasis data atau berbasis riset gitu. Tapi di sini mungkin kita batasi untuk 2 program ini, yaitu Skill Upgrader Max untuk belajar data secara mendalam dengan pendampingan mentor, dan Skills 100 di mana teman-teman bisa dapat kurikulum yang mendalam dengan harga affordable. Itu di Skills 100 ini gitu, belajarnya lebih fleksibel. Untuk detailnya mungkin kita jelasin satu-satu. Pertama itu di Skill Upgrader Max-nya dulu gitu ya, di mana ini adalah peningkatan dibandingkan Skill Upgrader Basic Pacman sebelumnya gitu. Untuk Skill Upgrader Basic bentuknya live class gitu, jadi mungkin ada beberapa yang nanya ya, ini mirip sama kuliah ya gitu. Nah kalau di program-program lama kita itu lebih mirip kuliah gitu ya, kurikulumnya lengkap, panjang gitu, tapi dalam satu kelas itu ada banyak siswa gitu. Tapi di Skill Upgrader Max kita upgrade, kita batasi siswanya 15-20 orang, tapi nanti dapat mentorship one-on-one, sehingga nanti setiap minggunya itu bisa dikasih feedback. Kalau ada pemahaman yang masih bermasalah itu dibetulkan di sana gitu, dan validasi skills gitu, apakah yang dikerjakan sudah betul atau tidak gitu, apa saja yang perlu diimprove dan lain-lainnya, sehingga iterasi proses belajarnya itu jauh lebih cepat dibandingkan belajar hanya dengan satu pengajar terus siswanya melakukan rekap materi gitu ya. Tapi kalau di sini teman-teman kalau nggak ada yang dibawa, ya udah teman-teman mungkin akan merasa jadi ketinggalan gitu. Tapi dengan adanya mentor ini teman-teman bisa jadi terpacu untuk belajar, untuk memahami target materi yang sudah ditetapkan oleh Pacman gitu. Terus yang kedua itu case-based learning, di mana teman-teman bisa melatih kemampuan problem solving. Misal company X punya dataset A atau B, C, D gitu, yang lengkapnya sekian. Terus teman-teman diminta untuk membuat strategi gimana cara ningkatin revenue sekitar sekian M gitu. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa teman-teman exercise gitu dengan pendampingan mentor selama 6 bulan di Pacman gitu. Dari sana teman-teman juga nanti bisa bikin portofolio secara sequence mulai dari materi awal sampai nanti materi terakhir.
Terus peningkatan salary buat teman-teman yang mungkin masih dapat salary di sekitar UMR daerah gitu ya, teman-teman bisa dapatkan peningkatan salary yang jauh lebih baik atau jauh lebih besar dibandingkan current state salary teman-teman gitu. Dari yang udah ada atau siswa Pacman sebelumnya gitu atau alumni itu bisa ningkatin sampai 400% dari salary-nya gitu. Tapi kalau dari UMR atau udah 2 kali UMR Jakarta gitu ya, itu mungkin relatif terbatas, tapi masih bisa teman-teman bisa kejar ke 15 atau 20 untuk di mid level gitu. Untuk contoh mentoringnya sendiri, teman-teman nanti bisa coba akses di YouTube Pacman. Kalau nanti nggak ada gitu ya, nanti bisa kita share juga via WhatsApp teman-teman kalau tertarik. Dimana dari hasil studi Benjamin S. Bloom ini udah kita tes di Skill Upgrader Max-nya. Kalau dari papernya itu sampai 98% ya, tapi kalau di temuan kita dibandingkan SOP basic kita dulu sebelumnya itu bisa meningkatkan keberhasilan belajarnya sampai 80%. Masih relatif cukup tinggi gitu ya dibandingkan cara-cara atau metode konvensional. Untuk typical week-nya di SOP Max ini kita ada professional mentoringnya di 1 kali per pekan, biasanya tiap hari Kamis atau hari Rabu biasanya gitu. Tapi sebelum professional mentoring ini ada pre-class material yang wajib dipelajari. Pertama itu bentuknya nanti materi bacaan, kemudian ada video pre-recorded yang udah kita siapkan juga di learning platform. Habis itu teman-teman bisa simak recording dari kelas Pacman sebelumnya gitu. Dari sana teman-teman akan dipandu buat hands-on dengan cara latihan soalnya, ngerjain latihan gitu dan lain-lainnya. Baru nanti di sesi mentoring teman-teman akan dapat validasi skills, kemudian iterasi feedback gitu ya. Terus nanti dikasih saran secara personal gitu. Untuk mentoring ini bentuknya di tahap yang lebih advance gitu ya. Teman-teman nanti akan dapat 1 case di awal, kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan. Selama mengerjakan, dari mentor akan hadir ke teman-teman masing-masing gitu ya, untuk ngasih feedback secara one-on-one, terus nanti di akhir mentor akan memberikan rangkuman. Terakhir nanti akan ada tugas mentoring, kemudian ada ujian juga minimal 1 kali per bulan sebagai bahan evaluasi gitu untuk teman-teman lanjut ke berikutnya atau harus mengulang gitu. Ini beberapa contoh juga untuk project yang udah dikerjakan oleh siswa Pacman gitu ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ngerjain project tutorial based gitu ya, mungkin jadi kurang diminati oleh HR atau user gitu. Teman-teman bisa lihat juga di portofolio siswa untuk sebagai benchmark tambahan gitu ya, buat referensi atau ide buat bikin projectnya gitu. Ini contoh projectnya, kalau di SPMax nanti teman-teman dapat 3 project gitu. Kemudian untuk community partner ini karena kita udah sejak lama juga, ada banyak company yang udah kerjasama dengan kita. Sebagian ada yang jadi klien, sebagian ada yang jadi hiring partner Pacman gitu. Terus yang kedua itu di Skills 100, di mana kalau teman-teman punya budget soft development terbatas, teman-teman bisa pertimbangkan Skills 100 ini. Dari sisi kurikulum itu lengkap, mulai dari kurikulum basic, intermediate sampai advance, terus harganya juga sangat affordable gitu, jauh lebih murah dibandingkan SOP Max atau program-program Pacman sebelumnya. Nah, di Skills 100 ini ada sekitar 115 courses yang teman-teman bisa pelajari. Satu coursesnya ini sekitar 20-30 jam gitu. Nanti udah ada di sana pre-kelas material, kemudian video pre-recorded dari kelas Pacman sebelumnya, ada bank soal, ada kompetensi tes, dan lain-lain. Untuk topiknya juga beragam, tapi secara umum ada 5 learning path. Yang pertama itu data engineer, yang kedua data science, yang ketiga itu ada data analitik, dan yang keempat ada AI dan ML engineering, dan yang terakhir itu ada business management. Business management itu mencakup growth strategy, marketing research gitu, buat memperdalam domain knowledge teman-teman di berbagai industri. Terus untuk metode belajarnya, karena ini self-paced gitu ya, atau belajarnya mandiri di platform Pacman, nanti udah ada urutan belajarnya. Pertama dari pre-class material, habis itu di tiap subtopik itu ada pre-recordednya, sekitar 3 jam per subtopiknya. Terus nanti dari habis itu bisa teman-teman explore study case atau bank soal buat coba evaluasi gitu, sejauh apa pemahaman teman-teman terhadap materi yang udah teman-teman pelajari gitu. Dan fasilitasnya juga cukup banyak ya,
ada learning platform yang teman-teman bisa akses 24 jam, teman-teman nggak perlu jadiin Google Drive atau penyimpanan khusus gitu ya. Teman-teman bisa dapat satu account khusus, bisa teman-teman akses sesuai dengan package yang sudah dipilih gitu. Di dalamnya udah include dengan Jupyter Notebook, udah ada pre-recorded materialnya, ada materi bacaan, referensi, quiz, competency test, library test, bank soal, dan termasuk sertifikat untuk setiap satu course yang teman-teman selesaikan gitu. Untuk perbandingan harga di SUP Max itu di 2,98, terus bisa dicicil juga via Dana Cita 4 sampai 12 bulan, itu mulai 314.000 per bulannya untuk cicilan Dana Cita. Sedangkan untuk transfer tunai itu bisa melalui Kris, transfer bank, direct transfer juga bisa, e-wallet, kartu kredit ataupun mini market gitu. Dan terakhir untuk Skills 100-nya ada 3 package yang teman-teman bisa pilih, mulai dari 250.000 untuk 6 bulan dapat 1 learning pad gitu. Atau teman-teman bisa ambil bundling semua pad, atau ada sekitar 5 learning pad ya, ambil paket 12 atau 18 bulan dengan perbandingan harga 350 dan 385.000 gitu. Itu solusi yang mungkin disediakan oleh Pacman untuk company maupun untuk individu untuk sejauh ini gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik nanti feel free aja buat chat atau hubungi tim kita gitu. Nanti kalau ada yang mau dikonsultasikan baik mengenai CV teman-teman ataupun melalui mengenai program Pacman, feel free aja buat kontak di WhatsApp kita gitu. Ada di website Pacman. Mungkin itu ya sharing kita di sesi malam hari ini. Next webinar mungkin akan ada lagi di sekitar tanggal 21 Januari di hari Rabu minggu depan gitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dapetin recording dari webinar ini, nanti feel free juga chat tim kita. Nanti akan kita share juga linknya gitu. Terima kasih dan selamat malam teman-teman semua.